Artikel ini ditujukan untuk menelaah fungsi keris dalam seni pertunjukan, pendekatan, penelitian, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Konsep teoritis yang dirujuk lebih mengacu pada perspektif Malinowski mengenai analisis fungsionalis. Hari ini kita akan membahas fungsi keris sebagai pelengkap busana dan simbol identitas suatu kerajaan. Sebagai pelengkap busana tradisional Jawa, sejak zaman dahulu, keris menunjukkan status sosial pemakainya. Keris juga berfungsi seremonial, misalnya dalam acara pernikahan, keris bisa sebagai mewakili dalam akad nikah apabila pengantin pria ada halangan, karena sebagai manusia makhluk sosial. Manusia mempunyai berbagai kepentingan yang harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Dengan adanya berbagai kepentingan yang harus dilaksanakan secara bersamaan, maka dari itulah, terkadang dibutuhkan bantuan atau penugasan kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Maka pada zaman dulu keris juga bisa dikatakan surat tugas atau surat kuasa. Sering terjadi di masa lalu, seorang raja mengutus seorang punggawa kerajaan untuk bertugas khusus untuk dirahasiakan dan akan sangatlah berbahaya apabila kepada petugas diberikan surat tugas. Untuk menjaga kerahasiaan tugas, sangatlah bijaksana apabila seorang raja memberikan atau meminjamkan keris kepada seorang petugas sebagai pengganti surat tugas. Untuk menjaga kerahasiaan tugas, sangatlah bijaksana apabila seorang raja memberikan atau meminjamkan keris kepada seorang petugas sebagai pengganti surat tugas. Sehingga dengan hanya melihat keris yang dibawa oleh seorang petugas sehingga akan diterima dengan baik dan resmi sebagai utusan raja. Kerajaan-kerajaan di Nusantara selalu memiliki pusaka kerajaan yang berbeda bentuk secara fisik atau simbol-simbol tertentu. Seperti halnya di Keraton Yogyakarta, dikenal ada beberapa jenis pusaka, antara lain berupa tombak, keris. Pusaka tersebut disebut juga kagungan dalam, dan biasanya pusaka kagungan dalam mempunyai nama dan gelar antara lain Kanjeng Kiai atau Kanjeng Nyai. Contoh pusaka Keraton Yogyakarta Kanjeng Kiai Kopek. Keris Kanjeng Kiai Ageng Kopek ini merupakan pusaka utama di lingkungan Keraton Yogyakarta, yang hanya dipegang oleh Sultan yang bertahta sebagai simbol pemimpin secara rohani dan duniawi. Keris Kiai Joko Piturun, pusaka lain yang dihormati dalam Keraton Yogyakarta yaitu keris Kanjeng Kiai Joko Piturun. Keris ini nantinya akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Kiai Kanjeng Pleret. Pusaka Kanjeng Kiai Pleret ini merupakan tombak milik Danang Sutawijoyo atau yang dikenal sebagai Panembahan Senopati, pendiri Keraton Mataram. Pusaka tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, tiba di tangan Panembahan Senopati yaitu raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Contoh juga pusaka Kerajaan Majapahit, Pataka Sang Dwija Naga Nareswara. Pataka ini dibuat di era Kerajaan Singasari, abad 12–13 Masehi, dan diwarisi oleh Kerajaan Majapahit, Wilwatikta. Pataka ini terbuat dari bahan tembaga dan berbentuk sebuah tombak, tombak Pataka Nagari, dengan dua mata tombak kembar di atas kepala dan ekor naga. Biasanya pataka ini dipasang di atas kapal yang mewakili raja atau negara. Pataka Sang Hyang Baruna. Pataka ini dibuat pada zaman Kerajaan Singasari, abad 12–13 Masehi, dan diwarisi oleh Kerajaan Majapahit, Wilwatikta. Pataka Sang Hyang Naga Amawabumi. Pataka ini memiliki arti orang yang mempunyai atau menguasai negara. Dalam Mukadimah Kutara Manawe, Undang-Undang Zaman Majapahit, ditegaskan. Itulah salah satu contoh pusaka yang menjadi simbol dan identitas masing-masing kerajaan di Nusantara ini.
Saya harap dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang pusaka, keris, dan sejenisnya, semoga menimbulkan rasa cinta terhadap budaya bangsa ini. Dan merasa lebih bangga tentunya sebagai bagian dari manusia yang telah Tuhan takdirkan hidup di tanah Nusantara ini. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.